Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi siswa sekalian. Kita bertemu lagi dalam pelajaran pemrograman berorientasi objek untuk kelas 3. Video kita hari ini adalah materi mengenai presentasi yang sudah Bapak buat. Judulnya adalah kerangka pembuatan pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java. Untuk itu silakan disimak video ini. Judul presentasi Bapak adalah kerangka program PBO dengan bahasa Java. Ya, dilihat bahwa sebuah file Java ya itu memiliki extension adalah .java ya, sebagaimana yang sudah sering kita buat. Bagaimana alur sebenarnya mulai dari .java ini menjadi sebuah program yang bisa dieksekusi. Jadi setelah kamu menulis dan menyimpan file tersebut ya, extensionnya adalah .java, dia akan dirubah oleh compiler menjadi .class. Misalkan kamu punya file namanya latihan.java ya. Kemudian dia akan merubah ya, oleh compiler akan dirubah menjadi latihan.class. Nah, latihan.class inilah yang nanti akan bisa dieksekusi oleh Java ya, oleh program ini. Kemudian isi di dalam sebuah file Java ya, itu dimulai dengan komentar. Kemudian di bawahnya ada deklarasi package dan import. Kemudian kita ikuti dengan pembuatan kelas. Di kelas tersebut ada body class. Kemudian di dalam bodinya itu, di dalamnya ada deklarasi data. Kemudian main method dan deklarasi dan implementasi method. Itu isi dari ya kelas utama ya, kelas utama dalam program kita. Kalau sekiranya kita punya kelas lain itu isinya adalah body class, kemudian di dalamnya ada deklarasi data dan deklarasi serta implementasi daripada method. Bapak akan terangkan bagian-bagian dari kerangka ini ya. Yang pertama adalah komentar. Komentar itu adalah bagian program yang tidak dieksekusi. Ya, fungsinya adalah menjelaskan bagaimana baris program itu ditulis. Misalkan baris yang akan kita tulis berikutnya itu untuk menampilkan sebuah metode, gitu ya. Metodenya misalkan menampilkan nama. Jadi kita bisa tulis di atas ya bahwa berikut ini adalah baris untuk menampilkan metode nama misalkan ya. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah komentar itu ada 3 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan garis miring 2 kali. Bisa dilihat di sini fungsinya adalah untuk menampilkan komentar yang sifatnya panjangnya hanya 1 baris. Kemudian untuk komentar yang barisnya lebih dari 1, biasanya kita menggunakan konsep ada garis miring, kemudian bintang, dan ditutup dengan bintang garis miring. Ya. Lalu kalau sekiranya komentar kita sifatnya isinya adalah official dokumen, misalkan menerangkan mengenai siapa pembuat program ini, apa nama program ini, dibuat tahun berapa, ya mungkin misalkan kita mau menampilkan nama perusahaan kita ya, proses penulisan komentarnya 2 kali, kemudian ditutup dengan bintang dan garis miring. Setelah kita membuat sebuah komentar, kita bisa ikuti dengan mendeklarasikan package ya serta import. Package itu diperlukan kalau sekiranya project kita itu memiliki banyak file ya. Ada banyak file di dalamnya, kita bisa membuat package. Nah, package ini
Nah, package ini fungsinya untuk menerangkan kepada kita di mana tujuan tempat file tersebut disimpan. Misalkan project kita di dalamnya ada ratusan file gitu ya. Nah, itu kita bisa tempatkan dalam sebuah folder tertentu. Nah, folder itu nantinya kita tampilkan dalam bentuk package. Contohnya di sini adalah package pom.belajar. Seperti yang sudah kita buat dalam video-video sebelumnya. Maksudnya adalah kita kumpulkan file-file tersebut dalam sebuah folder namanya belajar. Kemudian belajar itu berada pada folder lain namanya adalah pom. Baik, setelah kita mendeklarasikan sebuah package, kita bisa juga mengisi baris ini dengan import. Apa yang kita import? Misalkan kita ingin memanggil sebuah file lain yang sifatnya mendukung dari file kita tersebut. Nah, kita bisa menuliskan konsepnya dengan keyword import. Ya, lalu kita tuliskan di situ apa file yang ingin kita import. Contohnya ya, import library referensi misalkan. Ya, atau misalkan import file lain namanya sistem. Nah, sistem itu bisa kita import di dalam file ini ya. Setelah kita mendeklarasikan package dan import, diikuti dengan pembuatan kelas. Ya, kelas itu isi di dalamnya ada body ya. Bagaimana cara menulis sebuah kelas? Ya, caranya bisa dilihat bahwa kita tinggal menuliskan keywordnya ya. Kelas. Ya, kemudian nama kelas diikuti dengan buka kurung dan tutup kurung. Di dalam buka kurung dan tutup kurung itu baris-baris berikutnya disebut dengan body class. Dapat pula kita lihat bahwa kita bisa menambahkan modifier ya. Modifier ini fungsinya untuk menerangkan kepada kita status daripada kelas yang kita buat. Ya. Ada beberapa jenis modifier yang bisa kita pergunakan, ada abstrak, kemudian final, kemudian multiple, ada static, ada default, ada public, ada private, dan ada protect. Nah, modifier ini penulisannya adalah di depan. Ya, sebelum kita menulis keyword yaitu kelas, kita masukkan modifiernya ya. Kita masukkan modifier. Contoh di sini Papa menggunakan public. Nah, contohnya public kelas siswa ya. Jadi ada modifier di sini namanya adalah public. Untuk menerangkan fungsi dari masing-masing modifier nanti akan kita buatkan khusus video setelah ini ya. Dalam body class itu ciri-cirinya diawali dengan tanda buka kurung dan tutup kurung kurawal. Ya. Kemudian di dalam body class juga kita bisa menuliskan konstruktor, yang mana konstruktor itu adalah sebuah metode yang akan dipanggil saat sebuah objek dibuat. Ya, bagaimana penulisan konstruktor? Itu bisa dilihat di sini ya. Kita lihat di sini ya bahwa contoh penulisan sebuah konstruktor ya, yaitu misalkan ada kelas siswa, kemudian kelas siswa itu hanya ada satu atribut ya, isinya adalah nama ya, tipe datanya adalah string. Kita lihat di sini bahwa untuk membuat konstruktornya kita awali dengan menuliskan nama kelas, kemudian kita masukkan data properti tadi ke dalam di dalam kurungnya. Kita lihat di sini cara penulisannya, kita tuliskan nama kelas, kemudian kita tuliskan lagi properti atau atribut dari kelas tersebut, diikuti dengan di bawahnya ada this, lalu nama atributnya, this nama ya, sama dengan nama, contohnya ada di sini.
Setelah kita membuat konstruktor, saat berikutnya kita melakukan deklarasi data ya. Nah, data-data yang kita deklarasikan itu umumnya kita awali dengan penulisan sebuah variabel. Ya, variabel. Dan kita tentukan variabel tersebut tipe datanya seperti apa. Dalam bentuk satu suku kata itu dituliskan dalam huruf kecil ya, dituliskan dalam huruf kecil itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekiranya nama variabel kita terdiri dari dua suku kata, maka dia harus kita gabungkan. Suku kata pertama diawali dengan huruf kecil, kemudian suku kata kedua kita awali dengan huruf besar. Contohnya seperti ini ya, ada A, kemudian C, misalkan nama variabel kita, kemudian warna, kemudian hitam. Nah, di sini ada contoh dari sebuah variabel dengan dua suku kata. Contohnya adalah biru muda, birunya itu huruf kecil semua, mudanya itu huruf pertamanya kita buat huruf kapital, dan ini dirapatkan. Kemudian tipe data yang dipergunakan dalam Java itu terbagi dua. Yang pertama adalah tipe data primitif. Ya, tipe data primitif itu bisa kita lihat jenisnya ada 3. Yang pertama, tipe data yang mewakili angka-angka bulat atau bilangan bulat, ya, yaitu byte, kemudian short, kemudian integer dan long integer. Kemudian yang kedua adalah bilangan berkoma, ya, itu termasuk ke dalam tipe data primitif. Penulisannya itu bisa diwakili dengan tipe data float dan double. Nah, yang ketiga adalah kita bisa menggunakan tipe data primitif berikutnya, yaitu karakter serta boolean. Bisa dilihat di sini ada radius, tipe datanya adalah integer, kemudian ada radius, kita bisa buat penugasan, dimasukkan nilai 2. Nah, kalau lebih lengkap lagi kita bisa menuliskan seperti ini, ada integer, radius sama dengan 2 ya. Artinya bahwa variabel radius tadi kita isikan atau kita tugaskan untuk mengisi ada nilai 2 di dalamnya. Tipe data yang kedua ya yang dipergunakan di dalam Java adalah tipe data referensi. Ya, tadi sudah Bapak terangkan, yang pertama adalah tipe data primitif, adalah tipe data referensi. Perbedaan antara dua ini adalah kalau yang primitif tadi, begitu kita membuat sebuah variabel, maka intinya adalah kita sedang memesan sebuah alamat memori untuk menyimpan data atas nama variabel tersebut. Nah, kalau tipe data referensi adalah begitu kita membuat variabel tersebut, dia tidak membuat atau memesan sebuah tempat untuk meletakkan data ya, tapi dia sedang mempersiapkan sebuah pointer atau petunjuk di mana sebenarnya data itu disimpan. Jadi sifatnya referensi ini adalah hanya penunjuk saja, penunjuk di mana data asli itu disimpan. Ya. Contohnya bisa dilihat di sini, ya, ada lingkaran, kemudian lingkaran, new lingkaran. Lingkaran di sini yang huruf kecil ini itu adalah sebuah variabel, ya, sebuah variabel yang nantinya akan dipakai untuk menyimpan sebuah data. Tapi sebenarnya itu bukan nama langsung sebuah alamat daripada memori ya, tapi sebuah pointer yang menunjukkan kemana data sebenarnya akan disimpan. Setelah kita mendeklarasikan data, ya, bagian berikutnya di dalam body class itu adalah main method. Ya. Seperti sudah kita terangkan di awal, bahwa proses pembuatan file Java itu diawali dengan file yang extensionnya adalah .java, kemudian akan di-compile menjadi .class, kemudian nanti akan dieksekusi.
Ya, bentuk baku daripada main method ini bisa kita lihat ya, di sini ada public static void main, kemudian ada string, args dan seterusnya ya. Dilengkapi dengan body method yang dimulai dengan buka kurung dan diakhiri dengan tutup kurung. Nah, setelah kita membuat main method seperti Bapak sampaikan tadi, di dalamnya ada body methodnya. Nah, di dalam body method ini bisa kita isi, yaitu yang pertama kita bisa mengakses data dan juga kita bisa mengakses method dari kelas. Bisa dilihat bagaimana caranya kita bisa mengakses data ya. Contohnya kita tulis dengan rumus nama kelas, kemudian titik nama variabel. Misalkan ada variabel nama ya. Sudah kita ciptakan variabel namanya nama. Nah, cara dia diakses itu diletakkan di body main method. Nah, caranya adalah nama kelas titik variabelnya. Nah, kita bisa mempergunakan semua data yang ada di dalam variabel tersebut. Kemudian jenis yang kedua kita juga bisa mengakses dalam main method tadi, yaitu metode ya, metode tertentu yang ada dalam sebuah kelas. Contohnya ada metode namanya tampilkan nama ya. Ya, ada metode namanya tampilkan nama. Nah, cara mengaksesnya kita bisa menulis dengan nama kelas, kemudian titik, lalu nama metode yang akan kita panggil diikuti dengan tanda kurung. Berikutnya, setelah kita bisa memanggil data, kemudian kita bisa memanggil metode dari sebuah kelas, kita juga bisa meletakkan di dalam main method, yaitu menampilkan hasil pekerjaan kita. Nah, hasil pekerjaan itu bisa ditampilkan dalam dua tampilan ya. Yang pertama adalah menggunakan konsol. Konsol yang ada di dalam IDE kita ya. Misalkan misal kita mau tampilkan nama gitu, ini akan muncul langsung nama di situ di layar warna hitam seperti yang biasa kita pergunakan. Atau yang kedua, kita bisa menggunakan sistemnya grafik ya. Kita bisa memanggil dulu, kita bisa mengimport dulu sebuah aplikasi untuk menampilkan grafik. Kemudian hasil pekerjaan kita akan ditampilkan pada jendela lain ya, yang lebih cantik nampaknya. Baik siswa sekalian, Bapak sudah menerangkan mengenai kerangka daripada pembuatan program Java ya. Diawali tadi dengan membuat file yang extensionnya adalah Java. Kalau kamu simpan .java, kemudian ada komentar, lalu ada kita bisa mengimport, kita bisa membuat package ya, lalu kita bisa membuat kelas utamanya ya, kelas utama. Di dalam kelas utama itu ciri-cirinya adalah ada main method. Kelas lain tidak perlu ada main method karena nanti yang akan dieksekusi itu adalah baris-baris yang berada pada main method. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan penyampaian Bapak bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik oleh siswa sekalian. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.